Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Legal Statement News. Bersama saya Riku Julian Syafrila sebagai host pada acara kali ini. Kali ini kami akan membawakan segmen mengenai sistem peradilan pidana, yang mana reporter kami sudah berada di Universitas Lambung Mangkurat untuk menggali lebih dalam nih terkait sistem peradilan pidana, khususnya bidang kepolisian, subsistem kepolisian. Nah, sebelum masuk ke reporter kami, saya jelaskan dulu nih, apa itu kepolisian di dalam sistem peradilan pidana. Nah, istilah polisi ini mulai dikenal melalui konsep catur praja dan Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 bagian, yaitu Bestur, Politi, Reksprak, dan Regeling. Dengan demikian, politi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini, polisi termasuk organ-organ pemerintahan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban. Sedangkan nih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Purwodarmita mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban umum. Nah, sudah nih kita membahas mengenai pengertian-pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke dasar hukumnya, karena setiap sistem itu memiliki dasar hukum tersendiri. Ada 6 dasar hukum kepolisian, yakni Undang-Undang Negara Republik Kesatuan Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 4 serta 5. Lalu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, serta Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010. Sekarang untuk peranan kepolisian itu ada beberapa nih. Salah satunya yaitu penyelidikan serta penyidikan. Untuk penjelasan lebih mendetail, saya serahkan kepada reporter Rike yang berada di Universitas Lambung Mangkurat. Silahkan reporter Rike. Halo, kembali lagi bersama saya reporter Rike Julian Syafrila. Nah, kali ini saya berada di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Open Space. Jadi seperti inilah tampilan di saat sore hari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, mari kita langsung cari nih mahasiswa yang bisa kita ajak berdiskusi mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Mari kita cari. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, buat apa ya? Kebetulan ini kita lagi ada live untuk berita. Jadi terkait sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya kali ini segmennya adalah mengenai pembahasan kepolisian di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi boleh minta waktunya sebentar? Boleh, boleh. Oke. Nah, jadi kan istilah polisi ini itu dikenal melalui konsep catur, praja, dan Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 bagian, yaitu Bestur, Politi, Reksprak, dan Regeling. Dengan demikian, polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestur
pidana. Itu kan tugas-tugasnya udah banyak tuh Kak, penyidikan, penyidikan. Itu boleh dong dijelaskan pengertian-pengertiannya atau penjelasannya gitu. Dari kakaknya dulu nih. Dari Pian deh. Oke, mungkin saya punya ada beberapa data lah yang pernah saya cari. Nanti saya terhubung. Boleh silakan. Ya. Jadi nunggu kakaknya mencari data-data, boleh dong kita maju ke depan supaya lebih terdengar lebih jelas suaranya. Baik. Jadi ini dengan kakak siapa, dari fakultas apa, dan angkatan berapa nih? Oke, sebelumnya tadi perkenalkan, saya Putri Nana Martiana, saya biasa dipanggil Nana, saya dari Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat ini, dan kebetulan saat ini saya sedang menjalani semester 6. Oh, sudah semester tua ya kak ya. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan, Oh, iya, betul. penyidikan. Nah, mengenai yang tugas dan kewenangan kepolisian tadi ini, ada yang saya tahu itu ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ini merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana polisi di sini berperan sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan bertanggung jawab untuk mengungkap tindak pidana dan membawa pelaku ke pengadilan. Lalu masuk ke penyelidikan. Pertama, penyelidikan ini merupakan tahap awal dalam proses penyidikan. Tugas kepolisian di sini dalam penyelidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan selanjutnya. Nah, tugas dan kewenangan polisi dalam penyelidikan yaitu pertama, tentunya adalah menerima laporan dari yang melapor, di mana di sini polisi bertugas menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini menjadi dasar awal untuk memulai penyelidikan. Lalu yang kedua yang saya tahu itu melakukan pengumpulan informasi, di mana polisi memiliki kewenangan dan akan mengumpulkan informasi serta bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, di mana ini bisa dilakukan melalui misalnya interogasi, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Lalu yang ketiga di penyelidikan, lalu masuk ke yang ketiga, yaitu penyelidikan di tempat kejadian perkara, di mana sering kita sebut itu sebagai TKP kan. Lalu di TKP itu ada juga olah TKP yang sering kita lihat di berita-berita. Iya. Di situ kan diinformasi, nah di dalam olah TKP itu diinformasikan, diberikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi. Lalu yang keempat itu ada menganalisis informasinya. Setelah mengumpulkan informasi, pihak kepolisian ini nantinya akan menganalisis untuk menentukan apakah ada cukupnya bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Yang kelima itu menentukan status tersangka nih. Jika polisi menemukan bukti yang cukup, mereka dapat menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu yang keenam dan yang terakhir mungkin nih, menyerahkan berkas perkara. Jika polisi telah menemukan bukti yang cukup, mereka akan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Oke, sekarang lanjut ke penyidikan Kak. Penyidikan itu merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan, di mana tugas kepolisian dalam penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan lengkap untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidananya. Tujuannya adalah untuk membangun kasus yang kuat untuk diajukan ke pengadilan. Lalu tugas dan kewenangan kepolisian dalam penyidikan itu pertama melakukan pemeriksaan, di mana nanti memeriksa tersangka, saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail. Lalu yang kedua melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan izin pengadilan jika ada bukti kuat bahwa barang bukti tindak pidana berada di tempat tersebut. Yang ketiga itu melakukan rekonstruksi peristiwa, melakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian tindak pidananya. Yang keempat melakukan pemeriksaan ahli, di mana ahli dimintai bukti untuk membantu menganalisis bukti-bukti yang ditemukan sebelumnya. Lalu yang kelima itu menentukan status tersangka. Jika polisi menemukan bukti yang cukup, mereka dapat menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Yang keenam itu menyerahkan berkas perkara. Setelah
setelah penyidikan selesai, polisi akan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Yang ketujuh itu kewenangan khusus polisi, di mana pertama penetapan tersangka. Di sini polisi memiliki kewenangan untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang dilakukan melakukan tindak pidana. Yang kedelapan itu ada penahanan. Di sini polisi memiliki kewenangan untuk menahan tersangka jika ada alasannya lebih kuat, seperti untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya. Lalu untuk masuk ke asas lingkap, pertama ada asas legalitas. Di sini semua tugas dan kewenangan polisi dalam penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan berdasarkan asas legalitas. Artinya semua tindakan polisi harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia. Lalu pentingnya koordinasi. Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan lancar dan adil. Oke. Ya, oke, baik. Itu segi penjelasannya tadi tuh ya, Kak. Berarti emang butuh penjelasan lebih mendetail nih terkait kepolisian gitu ya. Terutama di bagian penyidikan. Untuk orang awam mungkin merasa bahwa penyelidikan sama penyidikan itu sama ya, padahal beda ya seperti penjelasan Kian tadi. Oke. Ada tahapannya mulai dari penyidikan dulu baru ke maksudnya ke penyelidikan dulu baru ke penyidikan. Oh gitu. Berarti tetap ada hubungan nih antara subsistem ini dengan subsistem yang lain seperti kayak kejaksaan, peradilan tuh tetap ada hubungannya ya, Kak? Pastinya, karena polisian ini anggapannya kayak awalnya sebelum menuju ke kedua subsistem tersebut. Gitu. Boleh dijelaskan langsung ke temannya nih? Mungkin teman saya saja. Oh, boleh. Oke, dengan Kak. Halo, dengan kakak siapa? Dengan kakak Siti dari mana dulu? Oh, fakultas apa nih, Kak? Kalau boleh tahu? Fakultas Hukum. Oh, fakultas hukum. Berarti fakultas ya dengan Putri Nana tadi ya? Betul. Nah, tadi nih ke Putri Nana sudah menjelaskan itu mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. Salah satunya itu penyidikan serta penyelidikan. Nah, tapi dari yang saya tangkap nih ada hubungan nih antara satu sistem dengan satu sistem yang lain, seperti dengan kejaksaan. Itu boleh dong dijelaskan lebih lanjut? Oke, jadi hubungan antara kepolisian dengan subsistem peradilan pidana yang lain itu seperti kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu yang saling berkaitan dalam rangka menegakkan hukum secara efektif, adil, dan berkesinambungan. Hubungan kepolisian dan kejaksaan itu sangat menentukan kelancaran proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan dan penyidikan hingga proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran dominan pada tahap awal penanganan perkara pidana, yaitu melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, kejaksaan berperan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan proses perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, kepolisian itu berfungsi sebagai entry point atau titik awal dari sistem peradilan pidana. Tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan dari polisi, maka suatu perkara tidak akan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu hubungan antara kepolisian dan jaksa itu jaksa sebagai penuntut umum adalah pihak yang menilai hasil penyelidikan dari kepolisian dan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk disidangkan. Dalam mekanisme pengiriman berkas perkara dari polisi ke jaksa, yang mana jaksa akan mengembalikan berkas jika perkara belum lengkap dan memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya. Juga jaksa akan menyatakan jika berkas perkara sudah lengkap, maka siap untuk ditindaklanjuti ke tahap penuntutan. Dalam proses ini, jaksa memiliki hak untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja penyidik guna menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan kepentingan penegakan hukum terpenuhi. Artinya, hubungan antara jaksa dan penyidik polisi bukan hanya kerjasama teknis, tapi juga mencerminkan adanya pengawasan substansif dari jaksa terhadap hasil kerja kepolisian. Hubungan antara kepolisian dan lembaga peradilan itu merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia. Polisi sebagai pelaksana penyelidikan dan penyidikan memiliki tanggung jawab besar untuk
tentang dan dalam maupun luar lembaga profesional. Jadi kesimpulannya nih Kak, kepolisian memiliki hubungan strategis dan sangat penting dengan seluruh sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada sejauh mana semua sistem peradilan pidana mampu bekerja secara terpadu, profesional, dan saling mengawasi. Gitu ya. Oh, berarti emang banyak ya hubungan mereka nih, bukan sebatas cuma asal kerja aja, harus ada hubungannya gitu ya. Oh iya ya, saya paham. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Kak Putri Nana. Selamat sore. Dadah. Begitu tuh penjelasan mengenai subsistem kepolisian di dalam sistem peradilan pidana. Ada fungsinya, tugas kewenangannya sebagai penyidik, penyelidik, serta hubungan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain itu saling berkaitan. Seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Semoga teman-teman mengerti. Dan itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan Legal Statement News pada hari ini. Saya Rike Juliet Syafrila pamit undur diri. Terima kasih.